Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Natal yang keempat menutup Natal lingkungan. Jadi dari Natal lingkungan 1, 2, 3, 4, hari ini di penghujungnya adalah Natal lingkungan 4. Dan di beberapa khotbah Natal, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar dari lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3 selalu disorot keluarga Yusuf dan Maria. Itu yang banyak disorot di Natal ini. Karena kenapa berangkat dari tema Natal ini adalah Allah menyelamatkan keluarga. Jadi pada sore ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengangkat tentang seorang yang mungkin kurang begitu disorot di Natal tahun ini. Seorang Raja Herodes. Di tiga kisah Natal ini respon Raja Herodes paling beda. Kalau dikatakan orang Majus ketika mendengar bahwa Yesus lahir, mereka pergi dari tempat jauh atas petunjuk bintang mencari di mana bayi itu lahir. Itu respon orang Majus. Kemudian dikatakan ketika tengah malam gembala mengatakan hari ini telah lahir juru selamat bagimu, kau gembala itu pergi ke Bethlehem. Itu respon mereka. Sehingga dikatakan gembala sukacita. Dikatakan orang Majus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di Natal itu. Tetapi pada saat ini saya menganggap ada sosok yang saya mengatakan kurang begitu respon atas kelahiran Kristus. Raja Herodes. Dia merespon kelahiran itu dengan perasaan takut. Dia merespon kelahiran itu dengan perasaan khawatir. Dia merespon kelahiran Yesus itu dengan perasaan curiga. Oh, nanti seorang raja yang lahir ini akan menggantikan posisinya sebagai seorang raja. Itu Bapak Ibu jemaat, kekasih dalam Tuhan. Sehingga saya menyatakan Herodes kehilangan kasih Allah di Natal itu. Kehilangan kasih. Ia kehilangan kasih karena hatinya itu dikuasai oleh ambisi. Kalau orang Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan, dia mengatakan dia sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tetapi penuh dengan ambisi dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi. Ia kehilangan kasih. Kemudian Raja Herodes kehilangan kasih itu karena ia lebih mencintai kekuasaan daripada kebenaran. Kalau ia tahu yang lahir itu adalah Allah sebagai juru selamat, Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Tidak Bapak Ibu jemaat. Mungkin Herodes akan mengatakan, oh kekuasaanku di dunia ini tidak kekal adanya. Dia menyadari itu. Tetapi karena Herodes dikatakan lebih mencintai kekuasaan daripada kebenaran itu, dia kehilangan kasih. Kemudian dikatakan Herodes juga kehilangan kasih karena kelahiran Kristus itu sebagai ancaman, bukan keselamatan. Dia merasa Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan terancam ketika Yesus ini lahir. Dia mengatakan kepada orang-orang Majus pada saat itu, seorang ahli, seorang yang pintar, sekarang kamu pergi cari bayi itu. Kemudian apa dikatakan? Tipu seorang Raja Herodes. Nanti katanya kalau sudah tahu di mana dia lahir, aku akan datang ke sana untuk menyembah. Kita pernah Bapak Ibu jemaat. Saya lupa di tahun berapa, apakah 2022, 2023, tema Natal itu mengangkat mereka pergi melalui jalan lain. Saya ingat tahu ya. Jadi inilah yang membuat Herodes itu
kehilangan kasih. Yang pertama dikatakan dalam firman ini adalah karena hatinya ini dikuasai oleh ambisi, tidak mau tersaing oleh orang lain. Kalau orang Bapak Ibu jemaat memiliki kasih, siapapun yang ada dalam kehidupannya itu bukan saingannya. Tapi setiap orang itu adalah orang yang dirangkul dengan kasih dan cinta di kehidupan. Apapun. Dan si Herodes ini Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan kehilangan kasih. Karena dia memikirkan hanya kehidupannya, egonya, ambisinya, keinginannya. Tidak pernah ia peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Herodes ini gambaran. Natal ini Bapak Ibu jemaat gegap gempita orang menyambutnya. Meskipun saya mengatakan jemaat ini di tengah duka, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk datang ke ibadah Natal. Perayaan Natal keluarga. Tidak hanya Bapak Ibu jemaat saya mengatakan ketika Natal di awal, di lingkungan Epata itu tidak hanya saya mengatakan, oh Natal itu hanya sekedar, oh melihat apa door prize di situ. Lalu Natal itu hanya sekedar berpikir, oh nanti apa resolusinya. Kemudian di tahun ini, bahkan di tahun selanjutnya, kalau boleh ditekankan, saya beberapa jemaat ini, saya mengatakan kepada jemaat, kalau bisa, Natal itu ibadah saja, khususkan dulu ibadah. Dan di Natal tahun 2025 ini, jemaat GKI bilang sudah belajar ibadah baru yang lain. Artinya Bapak Ibu jemaat, karena saya menikah, begitu ketika di perayaan itu kan ada sambutan-sambutan. Ada sambutan yang mungkin menyakiti hati, begitu. Ada sambutan yang menyenangkan hati. Ada sambutan yang mungkin, oh dia ini ada hubungan yang baik dan tidak baik dengan orang lain. Lalu dia menyindir lewat sambutan. Akhirnya ketika ibadah Natal, hanya memikirkan, oh tadi dia menyampaikan sambutan ini menyindir saya. Tidak pusing lagi untuk ibadah. Dan Herodes Bapak Ibu jemaat kehilangan kasih di Natal. Karena dia tidak peduli. Dia ambisi, egois. Dia tidak peduli, dia mencintai kekuasaan daripada kebenaran. Dan dia melihat apapun yang terjadi ketika dikatakan Yesus itu lahir, itu bukan kesalahan, tapi ajaran. Bapak Ibu, sidang masalah Natal yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengatakan di Natal itu kadang kita merayakan Natal, tapi hati ini kadang penuh dengan beraneka ragam. Saya mengatakan tidak tahu saya isi hati cuma di Natal ini. Ada yang memikirkan mungkin datang badannya di sini, tapi di rumah sana sudah mulai dipikirkan. Oh bagaimana tadi saya tinggal misalnya makanan yang saya buat. Bagaimana nanti datang ke pesanan online misalnya kue Natal. Ini udah lama tidak. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan. Dikatakan dalam Natal ini bahwa kasih itu tidak boleh dirampas. Kasih itu tidak boleh. Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan turun ke dalam dunia. Kita ini juga dipanggil untuk menolongkan. Kalau ada di dalam kehidupan keluarga, suami misalnya terlalu egois, di Natal ini Tuhan kan turun untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Itu bukan banget. Kalau kita terlalu sedikit menyingkir dengan orang lain karena kekosongan jabatan apapun di tengah dunia, Tuhan datang turun dari surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Itu bukan. Karena kita mengingat Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan. Apa yang ada pada dunia ini, semua adalah sementara. Jadi jangan sampai Natal ini kehilangan kasih. Kalau hari ini datang ke gereja ini karena tema Natal tahun ini, Allah menyelamatkan keluarga. Kalau sebelumnya Bapak Ibu jemaat, pengamun Isa Andilai di Natal ini harus mampu untuk melepaskan pengamuan. Sampai kasih itu dalam. Kasih Natal itu tidak boleh dirampas oleh apapun yang ada di tengah
kehidupan dunia ini. Kita sama-sama melihat tema Natal, kehadiran Allah menghadirkan kasih yang menyelamatkan keluarga. Jadi kuncinya Bapak Ibu jemaat, satu, tidak ada lain kasih di tengah kehidupannya, kasih saja. Natal ini mengundang kita belajar di tengah keberadaan kehidupan kita apapun itu, tanpa kasih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Tanpa kasih, iman kita akan menjadi iman yang kosong. Tanpa kasih, kita akan selalu menjadi orang yang tinggi hati di kehidupan ini. Tanpa kasih, kita tidak akan mampu menjadi orang yang peduli berbagi dengan orang lain di kehidupan ini. Tanpa kasih Bapak Ibu jemaat, mungkin kita seperti Herodes, pengen menampilkan di depan pura-pura baik, tetapi di belakang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kehadiran Allah menyatakan kasih yang menyelamatkan di tengah kehidupan keluarga. Jangan seperti Herodes, ada Natal tapi kasihnya hilang. Jangan kita cuma datang Natal tapi kasih kita dirampas oleh kekuatan, kekuasaan, oleh apapun yang ada di tengah kehidupan kita. Tema Natal kita Allah menyelamatkan keluarga. Saya mengatakan Bapak Ibu jemaat, kekasih dalam Tuhan, dari beberapa tema Natal tahun ini memang sangat menyentuh Bapak Ibu jemaat. Allah menyelamatkan keluarga. Karena kita berpikir, oh Tuhan itu hanya menyelamatkan gereja, menyelamatkan persekutuan, tapi Tuhan mengatakan Allah menyelamatkan keluarga kita dalam kehidupan ini. Jadi jangan kita ragu dan bimbang apapun situasi kondisi kehidupan keluarga. Ada dunia mengatakan, oh tahun 2026 ini beraneka ragam yang akan terjadi. Ada orang mengatakan mungkin bagaimana jika pekerjaan seperti ini di tahun 2026. Lalu kita berpikir bagaimana anak-anak di tahun 2026. Kita berpikir situasi keluarga kita ketika sakit 2026 bagaimana. Ketika 2026 mungkin suami dan istri berpisah karena tugas dan pekerjaan. Suami dan istri berpisah karena pergumulan kehidupan. Tahun ini Allah akan menyelamatkan keluarga. Dia akan menyelamatkan apapun situasi dan kondisi kehidupan keluarga. Jadi kuncinya adalah jangan kasih itu hilang dan dirampas seperti Herodes. Amin Bapak Ibu.